Sudah lebih setahun resmi menjadi Nyonya Demian Aditya, Sarah Wijayanto tak kunjung berbadan dua. Padahal sejak menikah Mei tahun lalu, mereka mengaku tidak pernah menunda memiliki momongan. Tapi benarkah karena Sarah banyak bergaul dengan hantu sehingga susah hamil? Kasian tuh dia. Nangis terus. Udah apa namanya, program susah, urusannya sama jurik mulu lagi. Ya mungkin nanti kalau misalnya memang sudah ketahuan nih misalnya ya positif gitu ya, pasti saya akan kurangi. Otomatis tidak ke tempat-tempat berhantu dulu. Itu udah pasti. Kita sampai detik ini masih berusaha terus menerus. Cuman yang nggak enak kalau diundang kalian kan nggak enak lihatnya kan. Jadi kayaknya nggak perlu tahu gimana cara prosesnya, ya. Tunggu hasilnya aja ya. Intinya gini, kita masih berusaha terus sampai sekarang dan doain aja buat teman-teman, semoga tahun ini Sarah melahirkan babynya dia yang secara musikal karya tahun depan kita bisa menghasilkan baby yang real. Beneran. Doain aja. Sempat tapi kan ya itu yang waktu itu kan udah sempat pernah cerita ke ya teman-teman kalau apa sih melakukan HSG terus trauma, jadi stop tuh sampai sekarang belum balik ke dokter. Dan memang rencananya nanti setelah launching ya udah mulai lagi, cuman ya lebih sekarang mungkin lebih, kalau kemarin mungkin terlalu stres juga sih, terlalu kayak ngoyo pengen gitu. Iya, jadi hasilnya juga harusnya kecewanya 10 ini 50 gitu, jadi apa ya, jadi berlebihan semuanya gitu. Jadi Selama ini Sarah Wijayanto memang dikenal sebagai seorang spiritualis. Ia bukan hanya bisa melihat dan berkomunikasi dengan makhluk halus, tapi bahkan banyak bergelut dengan dunia mistik. Dan kini, Demian pun mulai bisa mempercayai ada dunia yang tak terlihat. Saya percaya bahwa mereka ada. Tadinya saya paling skeptis sih loh, nggak percaya gitu-gitu. Jadi kalau misalnya dulu saya cerita, dia yang gitu doang. Sekarang gitu. udah Ngerasain. udah kenal ya lo? Ya, jadi kalau misalnya ditanya keganggu atau enggak, kalau misalnya tidak terbiasa, ya kita shock aja pertama kali. Karena ya siapa sih yang nggak kaget tiba-tiba lagi sendirian di rumah, tiba-tiba ada sesuatu yang nemenin, berdiri, ngeliatin, interact dengan berarti ada sentuhan atau ada tiupan di kuping dan lain-lain. Siapa yang nggak shock juga? Ini pernah dulu. Jadi sebelum akhirnya sebelum akhirnya ke level yang pengen komunikasi, itu ada dulu namanya level berkenalan gitu. Jadi Sarah sempat ngajarin, nggak usah jauh-jauh deh, pengen lihat makhluk-makhluk yang di sekitar, nggak usah gitu kan. Dengan leluhur aja dulu, karena setiap manusia itu punya leluhur yang mendampingi. Gitu kan, coba diajarin sama Sarah gimana caranya untuk berkomunikasi, berkenalan dengan leluhur kita, siapa sih yang udah jagain, terima kasih ya, gitulah kayak gitu. Diajarin sama Sarah meditasi berdua sama Sarah nih, meditasi udah nggak ada apa-apa nih, nggak ada rasa, nggak ada apa-apa nih, kayaknya nggak bisa, udah deh kita tidur itu jam 2 pagi lah, jam 2 pas setengah 3 pagi. Sarah tidur duluan, terus saya keluar sikat gigi kan, bersih lagi sikat gigi, pas lagi cuci muka nih, tiba-tiba ada berasa 2 orang datengin tuh, berasa, pokoknya saya belum pernah ngerasain merinding diskonya luar biasa, itu udah ajojing banget ya merindingnya, udah bener-bener merinding sampai hari gini, saya nggak mau lihat. Itu padahal sedikit lagi dia bisa. Sarah kalau misalnya sedikit dia diikutin terus ngomong assalamualaikum atau apa gitu, bisa, tapi misalnya saya memutuskan oke, gue nggak bisa.